Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa para sahabat semua. Sampai jumpa di channel Rumah Cerita. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan mudah-mudahan juga kalian dilancarkan semua urusannya. Kali ini Rumah Cerita seperti biasanya akan membawakan kisah-kisah misteri dan kisah horor. Dan sebelum dilanjutkan ceritanya, silahkan kalian yang belum subscribe channel ini untuk subscribe terlebih dahulu, karena nanti dengan kalian menekan tombol subscribe maka kalian akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika channel ini upload video terbaru. Kali ini Pak Tono akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Herdi yang berjudul Hantu Kurban Misterius. Cerita dimulai. Herdi adalah seorang pemuda berusia 30 tahun. Herdi saat itu sudah menikah dan mempunyai seorang putra. Herdi hidup di sebuah kota yang ada di Jawa Tengah. Malam itu Herdi habis dari tangga kampungnya, dan malam itu Herdi berjalan kaki menuju ke kampungnya. Ya, karena memang jaraknya juga tidak terlalu jauh, paling hanya 2 km. Dan kejadian ini terjadi sekitar tahun 80-an. Tahun 80-an tentulah tidak seramai saat ini. Saat itu sedang ramai terjadi penembakan misterius. Istilahnya saat itu adalah gali. Di kampung ini telah ada satu penembakan misterius. Namun malam itu ketika Herdi tengah berjalan, sekitar 300 meter di depan, malam itu Herdi mendengar 3 kali suara tembakan. Dor, dor, dor. Tembakan itu sangat jelas terdengar. Saat itu Herdi merasa ragu untuk melanjutkan perjalanannya, karena jalan yang akan ditempuh adalah ada titik atau tempat terjadinya penembakan itu. Dan saat itu Herdi sudah yakin bahwa penembakan itu bukanlah orang jahat, tapi mungkin polisi atau tentara yang saat itu menembak orang-orang yang disebut dengan gali, atau istilahnya saat itu disebut dengan Petrus. Dengan memberanikan diri, Herdi kemudian mendekatkan langkahnya ke arah bunyi tembakan. Saat itu mobil yang ada di situ kemudian telah pergi meninggalkan tempat itu. Dan saat itu Herdi mendengar suara orang merintih kesakitan. Aduh, aduh. Suaranya terdengar sangat pelan. Saat itu Herdi sudah yakin sekali bahwa saat itu telah terjadi penembakan misterius. Herdi kemudian berjalan pulang ke rumahnya. Ya, saat itu sekitar jam 11 malam. Dan ketika sampai di kampung halamannya, saat itu orang-orang telah berkumpul di depan rumah masing-masing. Dan ketika Herdi datang, salah seorang tetangganya yang bernama Samsul kemudian menanyakan kepada Herdi, tadi ada suara tembakan di sana, kamu tahu nggak? Kata Samsul, tetangganya Herdi. Ya, Samsul ini adalah seorang pria berusia 29 tahun. Ya, tadi aku melihat ada tembakan di sana dan kayaknya itu misterius, kata Herdi. Lalu malam itu akhirnya beberapa orang penduduk di kampung ini mendatangi lokasi tempat kejadian penembakan misterius. Dan benar saja, saat didatengin ke lokasi itu, ternyata saat itu telah terbujur sesosok tubuh yang sudah meninggal dan bersimpah darah. Dan saat itu ketika ditelisik ternyata kepala telah tertembus oleh peluru. Warga saat itu tidak ada yang berani berbuat lebih banyak. Mereka kemudian
menunggu esok harinya untuk menguburkan kurban penembakan itu. Sehingga akhirnya kurban penembakan itu pun akhirnya dikebumikan oleh warga kampung itu. Saat itu di saku celananya ada titipan uang sebesar 200.000 rupiah. Itu mungkin uang untuk membantu biaya pemakaman. Uang 200.000 rupiah itu saat tahun-tahun 80 sekian itu sudah besar. Setara dengan saat ini mungkin beberapa juta rupiah. Kemudian jenazah akhirnya dimakamkan. Namun tempat terjadi penembakan itu ini menjadi tempat yang agak angker karena beberapa orang penduduk saat melewati tempat itu sempat mendengar suara orang yang merintih kesakitan. Jadi tempat itu kemudian menjadi tempat yang berhantu dan angker, kata penduduk di kampung itu. Beberapa orang penduduk saat itu lebih memilih untuk menghindari tempat itu dan mencari jalan alternatif yang lain bila hendak keluar dari kampung itu. Namun karena itu adalah jalan raya, agak susah juga untuk menghindari jalan itu, karena kalau harus menempuh jalan pintas, maka jalan pintas yang ada lebih seram lagi. Itu kan jalan raya, jadi lebih terang dan lebih lebar. Sehingga pada suatu saat Herdi hendak pergi ke rumah pamannya yang letaknya sekitar 3 km dari kampung itu. Malam itu Herdi pulang dari kampung saudaranya, karena dia berangkat ke kampung saudaranya itu siang tadi sekitar jam 4, dan karena banyak yang harus dibicarakan sehingga malam itu sekitar jam 10 malam Herdi baru bisa kembali ke kampungnya. Herdi saat itu agak ragu-ragu karena mendengar cerita dari beberapa orang penduduk bahwa di lokasi bekas penembakan itu sekarang tempatnya menjadi angker dan sering muncul hal-hal atau fenomena yang aneh. Namun saat itu Herdi membulatkan tekadnya untuk melewati tempat itu, dan dari jarak kurang lebih 300 meter dari tempat itu, saat itu ada seseorang yang menegur Herdi. "Mas, mau kemana?" kata orang itu. Herdi saat itu tidak merasa curiga. Dia kemudian berkata, "Ini aku mau ke kampungku yang sebelah itu." "Mas kok di sini sendirian? Ngapain, Mas?" "Iya nih, saya sendirian, sepi di sini. Aku temenin jalannya," kata orang itu kepada Herdi. Herdi kemudian saat itu merasa senang karena tempat yang angker itu cukup mengganggu hati dan pikirannya. Namun dengan adanya seseorang yang akan menemaninya, maka saat itu perasaan takut yang menghantui pikirannya menjadi sedikit berkurang. Herdi kemudian berjalan beriringan dengan orang yang ada di sebelahnya itu. Orang yang ada di sebelahnya itu saat itu berjalan biasa layaknya orang pada umumnya. Namun beberapa kali Herdi mencium aroma pewangian dari tubuh pria yang ada di sampingnya itu. Aroma pewangian itu seperti halnya aroma bunga melati. Sebenarnya saat itu Herdi agak begidik juga ketika memikirkan tentang wangi-wangian yang saat itu tercium olehnya. Namun tidak ada pilihan lain bagi Herdi saat itu selain meneruskan perjalanannya untuk pulang ke kampungnya. Perjalanan mereka akhirnya tak jauh lagi dari tempat terjadinya penembakan misterius. Di tempat penembakan misterius itulah akhirnya Herdi melihat seperti ada nyala lilin api yang sangat kecil, dan tak lama kemudian api itu semakin membesar dan kini api itu terlihat menjadi begitu besarnya, menjadi menyala-nyala, dan api itu terlihat terbang ke atas pelan-pelan. Namun orang yang ada di sampingnya itu
yang kini mengikutinya itu tidak banyak berbicara. Dia terus mengikuti langkah Herdi. Herdi saat itu mencoba menegur orang itu. "Mas, kamu melihat nggak itu api itu? Kok jadi horor begini ya?" kata Herdi. Iya mas, udahlah nggak apa-apa, lanjutin aja jalannya. Ya itu mungkin penunggu situ kali mas. Kata orang itu kepada Herdi. Dan ketika Herdi melewati tempat penembakan itu, dia melihat orang itu kemudian berbelok arah menuju ke tempat penembakan. Herdi saat itu agak khawatir, kemudian dia mengarahkan lampu senternya ke arah orang itu. Saat itulah Herdi serasa ingin melompat karena Herdi saat itu begitu kaget dan saat itu serasa lepas kendali. Saat itu Herdi melihat orang itu tampak berdarah-darah. Orang yang bersamanya itu tampak berdarah-darah, kepalanya pun tampak berdarah-darah. Darah mengucur dari seluruh bagian tubuhnya, terutama kepala dan badan. Dan kemudian terdengar suara raungan kesakitan dari orang itu. Aduh, tolong aku mas, tolong aku. Kata suara itu menghibah-hibah. Saat itu Herdi langsung tersadar dan dia menyadari ternyata pria yang bersamanya ini adalah pria penunggu tempat itu. Karena saat dia melihat wajahnya, dia itu adalah pria yang beberapa hari lalu dikuburkan oleh warga kampung itu. Di kampung itu memang ada 2 kali penembakan, 2 orang korban penembakan misterius. Namun hanya tempat inilah yang dirasa angker, karena tempat yang satunya lagi tidak begitu angker. Ya, karena memang tempat yang satunya itu jarang dilalui penduduk, tapi tempat yang ini masih banyak penduduk yang melewatinya karena tempat ini tempatnya agak terang dan tidak banyak pepohonan, sehingga warga di kampung itu masih banyak yang berani lewat tempat itu. Saat itu Herdi sudah tidak bisa berkata apa-apa. Herdi kemudian mempercepat langkahnya dan kemudian terdengar sebuah suara. Terima kasih, warga kampung ini sudah merawatku dan sudah menguburkan aku secara layak. Sekali lagi, aku mengucapkan terima kasih dan aku tidak akan mengganggu lagi warga kampung ini. Kata suara itu kemudian. Namun saat itu Herdi sudah dilanda ketakutan. Dia kemudian berlari menuju ke kampungnya. Dan sebelum sampai di rumahnya, tepatnya di halaman salah seorang warga, saat itu Herdi sudah terlebih dahulu jatuh pingsan. Dan saat itu Herdi baru ditemukan sekitar jam 2 malam oleh salah seorang warga yang saat itu mengadakan ronda. Akhirnya Herdi dibawa ke pos ronda dan akhirnya Herdi tersadar dari pingsannya. Itulah cerita kiriman dari Herdi. Dan terima kasih kepada para sahabat semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah, karena dengan mengklik tombol subscribe maka Anda sudah mensupport channel ini. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.